Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempunyai sifat dendam ya di hati kita. Kita sudah berusaha untuk membersihkannya, tetapi tetap saja terbawa sampai mati dendam itu ya. Mungkin tidak entah bagaimana sampai terbawa mati dendam tersebut. Itu gimana Ustaz? Apakah Allah akan murka dengan orang yang mempunyai sifat dendam sampai mati tersebut? Baik. Dendam ya, sebenarnya ya, seseorang ketika dizalimi orang lain, dia dibolehkan di dalam Islam untuk membalas, asalkan setimpal. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau kalian membalas ya, maka balas dengan yang setimpal. Balas dengan balasan yang setimpal. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tapi kalau kalian bersabar, maka bersabar itu lebih baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha." Balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Kalau dipukul sekali, kamu dibolehkan untuk membalasnya dengan pukulan sekali. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau seseorang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak senang kepada orang yang zalim. Ya, jangan zalim. Kalau dipukul sekali, jangan pukul 2 kali, jangan pukul 3 kali, itu zalim. Dibolehkan mukul sekali sebagai balasan. Tapi kalau memaafkan, itu lebih baik. Itu maksud dari ayat-ayat tadi. Ya, intinya, ketika seseorang ingin memukul misalnya, ingin membalas, ada rasa dendam itu. Dendam yang seperti ini, ya, dia menyakitkan hati, membebani hati, tapi bukan dosa. Bukan dosa. Kenapa? Karena dibolehkan. Dibolehkan untuk dia membalas. Sebelum ada balasan itu kan ada rasa dendam. Ya, ini yang rasa dendam yang seperti ini adalah rasa dendam yang manusiawi. Dan itu dibolehkan karena memang dia dibolehkan untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Islam sudah memberikan arahan yang lebih baik, yaitu memaafkan. Itu arahan yang lebih baik dari Islam. Maafkan, tidak usah balas. Maafkan, tidak usah balas. Sehingga tidak dendam lebih baik. Tidak usah ingin membalas, itu lebih baik. Kenapa? Ya karena dengan memaafkannya, seseorang akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar, lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan memaafkan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Hendaklah kalian memaafkan kesalahan orang lain, dan hendaklah kalian melupakan kesalahan orang lain. Bukankah kalian senang apabila Allah mengampuni kalian? Bukankah kalian senang apabila Allah mengampuni kalian? Maksud Allah di sini adalah kalau kalian maafkan kesalahan orang lain, kalian lupakan kesalahan orang lain, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan lupakan kesalahan-kesalahan kalian. Bukankah kita dengan mendapatkan ampunan dari Allah untuk dosa-dosa kita, itu menjadi lebih baik bagi kita? Ayo, lebih banyak mana? Kezaliman kita, kezaliman orang lain kepada kita, ataukah kezaliman kita kepada Allah?
Lebih banyak mana maksiat kita kepada Allah ataukah maksiat orang lain kepada kita? Dengan kita memaafkan maksiat orang lain yang lebih sedikit kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan maksiat kita kepadanya yang lebih banyak. Ini baru sisi ini ya. Belum nanti sisi yang lain. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa'fu anhum atau fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya maafkanlah mereka dan lupakan kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti, kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, melupakan kesalahan dia, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bukankah kita senang menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Bukankah ini kebaikan yang jauh lebih baik daripada kita balas dendam? Kemudian, manfaat yang berikutnya, dengan tidak ada keinginan balas dendam, dan dengan kita maafkan, hati kita akan plong. Hati kita akan bahagia. Beban di hati kita akan hilang. Jamaah, coba rasakan plongnya hati di hari raya Idul Fitri. Ketika anggota keluarga berkumpul. Mungkin di tahun itu ada masalah besar di keluarga itu. Ya, ada cekcok. Kemudian setelah itu hari raya mereka berkumpul dan saling memaafkan. Apa yang ada di hati mereka ketika itu? Ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada rasa ringan di hati yang luar biasa. Itulah kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau misalnya dia punya rasa dendam sampai dibawa mati, ya, dia yang susah sendiri, dia yang sedih sendiri, dan itu dia rasakan, ya. Apalagi kalau rasa dendamnya itu didasari oleh hal-hal yang tidak baik, justru itu merupakan kemaksiatan, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.